Bab 078. Rama yang baru saja memasuki lobi tak sengaja mendengar obrolan tiga orang karyawan wanita tentang pernikahan Raihan dan Naya. Rama berhenti melangkah dan memasang kedua telinganya sangat berharap pendengarannya salah karena ia merasa tak mungkin jika Raihan sampai menikah dengan Naya begitu cepatnya. Bahkan sejak awal ia mengira Raihan tak akan pernah mungkin menikahi Naya, namun pada kenyataannya semua yang ia pikirkan ternyata salah sebab ketika ia menajamkan kembali pendengarannya apa yang ia dengar tetaplah sama bahkan kini tinggal 5 hari lagi ia akan benar-benar kehilangan Nayanya. Sampai kapanpun ia tak rela jika sampai Naya menikah dengan Raihan, lelaki yang hanya mau memanfaatkannya saja dan menjadikannya sebagai pelarian. Bagaimanapun caranya meski dengan cara licik sekalipun ia harus mencegah apa yang akan terjadi 5 hari nanti. Mata Rama terpejam dalam seraya mengepalkan kedua tangannya apalagi saat membuka mata muncul sosok pria yang baru saja ada di kepalanya berjalan dengan tenangnya bahkan melewati dirinya begitu saja seperti ia hanyalah sebuah guci pajangan kantor. Sisil termangu begitu mendengar penjelasan yang ia dapatkan langsung dari temannya itu. Apapun yang akan ia katakan sekarang sungguh tak akan pernah berguna sama sekali jika temannya itu pun sudah begitu yakin untuk menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri. Bibir Sisil hanya mampu mengeluarkan kata selamat dan mendekap hangat tubuh Naya serta berbisik pelan, "Aku berdoa semoga pernikahan ini membawamu dalam kebahagiaan," dengan bibir yang bergetar menahan tangis. Entah tangis bahagia atau sedih yang ia rasakan sekarang yang jelas saat ini separuh perasaannya merasa tak enak mendengar berita pernikahan temannya itu. Karena ia sebagai teman dekat dari Naya terlalu sering menerima keluhan perihal sikap Raihan selama mereka berhubungan. Naya tersenyum meski hatinya tahu apa yang kini menjadi kekhawatiran Sisil terhadapnya. Di ruangannya, Rama terlihat duduk dengan jari tangan yang terus mengetuk-ngetuk meja, tampak sekali ia tengah memikirkan sesuatu yang penting. Lalu sedetik kemudian ia bergerak cepat mengangkat gagang telepon dan menghubungi Naya. Naya mengerutkan kening setelah menerima sambungan telepon dari Rama. "Kenapa?" tanya Sisil heran kenapa wajah Naya jadi aneh setelah menjawab telepon kantor. "Ini Rama kok minta laporan pengeluaran sama aku ya?" Kata Naya bingung sebab yang diminta Rama sangatlah tak ada hubungannya dengan divisi yang ia tempati. "Kok aneh?" Sisil malah ikutan bingung dengan yang dikatakan Naya. "Ya udahlah, aku ambil dulu tuh laporan di Mbak Erni," jawab Naya lalu berjalan cepat meninggalkan mejanya. Tak lama Naya sudah berdiri di depan pintu ruangan Rama dan bersiap untuk mengetuknya. Namun baru saja tangannya terangkat, pintu sudah dibuka dari dalam. "Masuk, Nay," ujar Rama dengan senyum yang terlihat terpaksa sebab ia merasakan kesakitan yang luar biasa ketika melihat wanita di depannya ini akan segera menjadi milik orang lain. Naya menurut dan melangkah masuk sedang Rama berada di belakang Naya dan membiarkan pintu tak tertutup rapat, ia sengaja memberi sedikit celah di sana. "Duduk, Nay, kamu kok berdiri aja di situ," kata Rama pada Naya yang hanya berdiri di samping sofa. Naya perlahan lalu duduk membelakangi pintu sedang Rama sendiri sedang sibuk dengan layar ponselnya entah apa yang sedang ia lakukan. Raihan yang tengah membahas pekerjaannya dengan Johan gegas mengambil ponselnya saat benda itu berbunyi. Ia memeriksa pesan masuk dan wajahnya langsung berbuah drastis begitu membaca isi pesan yang ia terima dari Rama. Tanpa berpikir lagi ia segera pergi menuju ruang kerja Rama diiringi tatapan mata curiga Johan yang sudah dapat menebak siapa yang akan atasannya itu datangi meski Raihan tidak mengatakan apapun. Johan tak berusaha untuk mencegah sebab hal itu sudah tak aneh lagi untuknya, paling juga salah satu atau bahkan keduanya akan memamerkan wajah penuh memar setelahnya, berkata enteng dan kembali melanjutkan tugasnya. Langkah Raihan begitu cepat hingga menimbulkan suara dari sepasang sepatu yang ia gunakan. "Ram," panggil Naya. Rama menoleh dan menyimpan ponselnya, "Kenapa?" tanyanya. "Ini kan bukan bagian dari divisiku," kata Naya seraya menaruh berkas yang lumayan tebal ke atas meja. "Memang?"
kata Rama singkat. Lalu kenapa kamu meminta aku untuk mengantarnya? Kan kamu bisa meminta Ernie. Kan ini pekerjaan dia, tampak protes dengan yang dilakukan Rama terhadapnya. Rama menarik napas panjang sebelum berucap, jika bukan dengan alasan ini belum tentu kamu mau menemuiku, akhir-akhir ini kamu kembali menjauh dariku. Aku yakin ada seseorang yang memintamu melakukan hal itu, jadi aku sengaja memakai alasan ini untuk bertemu denganmu, kata Rama kemudian yang membuat Naya tertunduk lalu sebaris kata maaf terucap dari bibirnya. Maaf. Tidak apa, aku mengerti kamu juga serba salah tentunya. Aku memintamu ke sini hanya ingin mengucapkan selamat untuk pernikahanmu dengan Raihan yang akan terjadi sebentar lagi, kata Rama dengan suara pelan. Naya mengangkat wajahnya dan melihat Rama sudah duduk di depannya terlihat begitu tulus saat mengucapkannya meski ia tak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati lelaki di hadapannya itu. Aku mendengar semua dari para karyawan yang kini sepertinya sibuk dengan kegemparan baru di kantor ini, berkata seraya tertawa seperti sedang mentertawakan hal lucu. Boleh aku memelukmu untuk yang terakhir kali? Sambung Rama dengan wajah yang memohon. Belum sempat Naya menjawabnya, lelaki tinggi itu sudah berpindah ke sampingnya dan memeluk tubuhnya lalu tangannya mengelus rambut panjang hitam Naya. Naya mencoba untuk melepas dekapan Rama namun lelaki itu kembali berkata. Sebentar saja, bisiknya seraya matanya melirik ke arah pintu di mana Raihan berdiri menyaksikan pemandangan yang begitu membuatnya murka sekaligus jijik pada kedua manusia berlawanan jenis di depannya. Rama tersenyum miring dengan harapan besar bahwa Raihan akan membatalkan pernikahannya dengan Naya setelah menyaksikan apa yang mereka lakukan. Tangan Raihan mengepal erat seiring dengan mengerasnya kedua rahang pipinya dan aura seram pun langsung menyerbak di dekatnya. Mendenguskan napas panasnya ia lalu memilih pergi meninggalkan dua orang tak tahu diri itu baginya. Aku tidak akan membiarkan kamu begitu saja, gumamnya yang entah untuk siapa. Langkah Raihan terhenti saat telinganya mendengar pintu ruangan Rama yang ditutup dengan kencang seakan sengaja agar Raihan mengetahuinya. Gemuruh emosi makin saja membumbung tinggi di setiap derapan kaki Raihan, saat masuk ke dalam ruangannya pun ia menutup pintu dengan sangat kencang. Membuat jantung sang sekretaris hampir saja berlari meninggalkan tempatnya. Tania mengelus dadanya berharap jantungnya kembali bekerja seperti biasa dengan keluhan yang terus terucap. Raihan yang sedang berada di ruang tamu kontrakan Naya setelah pulang kantor tadi tampak sedang duduk menyender di dinding dengan kaki yang diluruskan. Minum Ray, Naya menaruh teh di samping tubuh Naya. Tanpa mengalihkan pandangannya ke Naya. Ia teramat marah dengan pesan yang baru saja dikirimkan oleh Rama, pesan yang seolah menyiratkan telah terjadi suatu hal terlarang setelah Rama menutup pintu ruangannya tadi dan matanya pun melihat sendiri wanita yang akan menjadi istrinya berpelukan dengan Rama lelaki yang sangat ia tak sukai itu. Kamu ngapain aja tadi di kantor? Mulai bertanya kegiatan Naya di kantor. Hah? Naya bingung dan merasa tak siap dengan pertanyaan yang baru kali ini diajukan Raihan. Jawab sebelum aku marah. Ancam Raihan. Naya diam sesaat memikirkan kata yang tidak akan membuat Raihan menjadi emosi. Aku bertemu Rama, katanya kemudian. Untuk apa? Tanya Raihan lagi dengan mata terarah pada Naya. Menyerahkan laporan pengeluaran. Jawaban Naya sungguh membuat Raihan menautkan kedua alisnya karena ia tahu betul divisi Naya di mana dan mengerjakan apa. Itu, sebenarnya Rama ingin mengucapkan selamat untuk pernikahan kita, hanya saja ia memakai alasan itu karena ia tahu aku tak akan mau menemuinya jika tak ada alasan penting, tukas Naya cepat tak mau Raihan salah sangka. Setelah itu, masih mengusut dengan mata tajam. Naya menggeleng, tidak ada lagi karena aku langsung kembali bekerja setelah ia selesai berkata, tidak berkata jujur tentang pelukan yang Rama lakukan terhadapnya karena tidak mau Raihan menjadi marah ketika mengetahui hal itu.
Sedangkan tanpa ia sadari lelaki calon suaminya itu mengetahui sendiri apa yang Rama lakukan dan itu membuat kepalanya kini dipenuhi berbagai macam pikiran negatif tentang dirinya. Raihan diam tak lagi bertanya apapun pada Naya. Aku mandi dulu ya, ujar Naya. HMM. Naya pergi meninggalkan Raihan dengan perasaan tak enak karena ia tak hanya berkata sebagian saja dan memilih untuk menyembunyikan satu hal yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga dengan Raihan nantinya. Mencoba untuk tidak mendapatkan kemarahan dari Raihan hari ini sedang ia tak berpikir masalah itu akan menjadi drama berkepanjangan di hidupnya. Raihan yang masih memejamkan mata merasa terusik dengan aroma harum sabun dan sampo yang begitu segar di dekatnya membuat ia membuka kedua mata dan melihat Naya sudah berdiri dengan rambut yang panjang basah yang tergerai dan memakai kaos yang tampak kebesaran di tubuh kurusnya serta celana panjang berwarna navy. Aroma harum yang seketika membuat ia merasakan hal tak biasa yang begitu menuntut. "Kamu kenapa?" tanya Naya saat Raihan terus memandang dirinya. "Nggak apa," menggeleng seraya meregangkan kedua tangannya yang pegal. "Jam berapa sekarang?" malah bertanya sedangkan di pergelangan tangannya ada jam mahal yang melingkar. "Jam 7:30, kata Naya. "Kamu mau pulang?" sambungnya. "Aku mau ke kamar mandi," ucap Raihan seraya bangun dan berjalan ke kamar mandi yang berada di belakang. Di kamar mandi Raihan membasuh wajahnya dengan air dingin mencoba menyadarkan diri. Berulang kali ia membasahi wajahnya namun sepertinya usahanya tak membuahkan hasil sebab kemarahan yang terus saja berputar di dalam dirinya. Keluar dari kamar mandi ia berhenti begitu melewati kamar Naya yang tak tertutup dan melihat sang wanita berdiri membelakanginya tengah menutup jendela karena di luar langit memang sudah sangat gelap. Hembusan angin yang menghantarkan aroma khas tanda akan turunnya hujan pun sangat tercium di hidung Naya membuatnya bergerak cepat menutup gorden kamar. Wanita itu tersentak kaget melihat Raihan berdiri di ambang pintu tengah menatapnya dalam. "Mau aku buatkan makan?" tanya Naya seraya menghampiri Raihan dan mengajaknya kembali ke ruang tamu. Akan tetapi Raihan tak juga bergerak malah tangannya menahan Naya dan menariknya kembali masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu serta menguncinya. "Kamu mau apa?" Naya mulai gugup menghadapi tingkah aneh Raihan karena tak biasanya lelaki itu bertingkah seperti sekarang ini. "Di luar turun hujan? Aku tidur di kamar ini bersamamu," suara seraknya beradu dengan suara petir yang menggelegar di luar serta air hujan yang perlahan turun dan akhirnya semakin deras. Belum sempat Naya membantah perkataan Raihan, lelaki itu malah mendaratkan bibirnya ke leher Naya dan menciuminya dengan penuh ambisi. Tangannya pun tanpa ragu bergerilya di seluruh bagian luar tubuh sang wanita membuat si pemilik tubuh seakan tersengat petir yang sekarang tengah menyambar-nyambar di langit. Dengan mendekap erat tubuh Naya Raihan mendorong wanitanya menuju ranjang dan menidurkannya. Setan di dalam diri Raihan seolah sangat berkuasa hingga Raihan sendiri seakan tak mampu untuk menguasai dirinya lagi. Lelaki itu makin merangsekkan wajahnya pada wajah Naya dan melakukan kegiatan yang begitu memacu adrenalin. Naya makin tak sanggup melawan kekuatan tangan Raihan yang menggenggam erat jari jemarinya seraya bibirnya begitu menikmati apa yang tersaji saat ini. Hujan di luar seolah menjadi sorakan bagi Raihan yang membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Akhirnya Naya kembali dapat menghirup napas setelah begitu lama Raihan tak juga mau melepaskan bibirnya. Matanya terbelalak ketika menangkap lelaki yang tangannya sudah membuka kancing kemeja seluruhnya dan melemparkannya. "Rei!" tangan Naya menahan dada Raihan yang kini berada di atas tubuhnya. Mata Raihan memicing tak suka Naya berusaha mengganggu kesenangannya. "Kita belum menikah," ucap Naya mencoba mengingatkan. "Lalu, aku ingin melakukannya setelah kita sudah menikah," kata Naya mencoba memberi pengertian pada lelaki yang sudah sangat terbakar oleh nafsu. "Apa bedanya? Toh setelah ini aku juga akan tetap menikahimu," masih tak mau mendengarkan terlihat dari tangannya yang terus berusaha untuk memasuki kaos yang dipakai oleh Naya. "Sangat berbeda,"
Karena aku tak mau melakukan dosa, ujar Naya seraya tangannya menahan tangan Raihan. Mata Raihan memancarkan kemarahan saat mendengar kata dosa sedangkan ia baru saja mendapat pesan dari Rama tentang perbuatan dosa yang baru saja dikatakan Naya. Apa kamu takut aku akan membatalkan pernikahan kita setelah tahu bahwa kamu tak lagi? Raihan memilih untuk tidak melanjutkan perkataannya lalu mengambil kemejanya dan berjalan ke ruang tamu meninggalkan Naya yang tak mengerti maksud perkataannya. Naya membetulkan pakaiannya yang berantakan lalu menyusul keluar dan melihat Raihan yang sudah memakai kembali kemejanya. Aku pulang, kata Raihan lalu melangkah cepat keluar tanpa menoleh. Munafik, gumam Raihan seraya berlari menuju mobilnya. Waktu yang selalu membuat jantung Naya berdebar dengan cepat akhirnya pun tiba di depan matanya. Di sebuah gedung yang terlihat begitu luas dengan banyaknya bunga yang berada di setiap tempat membuat suasana begitu berwarna. Raihan memang menyewa gedung yang luas untuk pernikahannya walaupun ia hanya mengundang orang-orang terdekat saja di hari yang membahagiakan bagi Naya. Ya kebahagiaan yang kini dirasakan oleh Naya nyatanya tak dirasakan juga oleh seorang Raihan. Apalagi setelah ia mengucapkan ijab kabul dengan lancar bahkan lantang yang membuat semua yang menyaksikan terlihat bahagia seraya mengucapkan Alhamdulillah dengan serentaknya setelah saksi mengucap kata syah yang menandakan kini dirinya sudah resmi menyandang status sebagai seorang suami dari wanita bernama Naya. Wanita yang duduk di sampingnya dan telah secara syah menjadi istrinya itu terlihat menitikkan air mata serta tangis bahagianya. Mata seorang Raihan hanya terfokus pada Rama yang tampak hadir dan duduk di kursi undangan terlihat membalas tatapan tajam Raihan dengan memamerkan senyum yang membuat Raihan mengepalkan tangannya bahkan tak mendengarkan nasihat apa yang tengah diberikan oleh penghulu di depannya. Bahkan Raihan tak mendengar ketika sang penghulu memintanya untuk menandatangani berkas nikahnya, ia baru tersadar ketika Naya menyentuh lengannya dan memberitahu. Dengan cepat ia mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Sungguh sepanjang acara Raihan seolah hilang fokus, karena setiap kali ada tamu yang akan memberinya selamat hanya diberi tatapan datar tanpa senyum apapun. Sikapnya itu membuat Naya merasa aneh sekaligus cemas, khawatir jika sang suami sakit karena kelelahan menyiapkan pernikahan mereka yang memang sangat mendadak, tanpa ia tahu yang menyiapkan semua ini adalah Johan tanpa andil dari seorang Raihan Erlangga. Mas sakit? Tanya Naya lembut dan penuh kasih sayang pada lelaki di sampingnya yang tak juga kunjung memberinya senyuman padahal mereka kini tengah duduk di kursi pelaminan dengan wanginya aroma bunga yang ada di sekeliling mereka. Raihan hanya menggeleng dengan sorot mata elangnya dan saat seorang lelaki bernama Rama datang dan menghampiri dirinya dan Naya, ia langsung berdiri waspada seperti tengah memasang tembok pengaman dan berjaga-jaga dari seorang lelaki yang kini amat ia musuhi. Rama melenggang dengan santainya menuju Raihan dan merangkul bahu Raihan seraya berbisik yang membuat Raihan meremas bahu Rama dengan sangat erat, sedang Naya yang memang tak mendengar apa yang dibisiki oleh Rama pada suaminya hanya bisa memandang aneh pada tingkah kedua lelaki di sebelahnya yang ia tahu memang bukanlah teman baik, sebab Raihan yang sering kali melarangnya untuk dekat dengan Rama, dan Rama yang juga berulang kali mengatakan untuk menjauhi Raihan serta berjaga diri saat dengan lelaki yang kini menjadi suaminya itu kini tengah melakukan hal yang tak biasa bahkan terlihat rahang Raihan mengeras seiring dengan matanya yang tajam menatap lurus ke depan, sangat berbanding terbalik dengan Rama yang kini menyunggingkan senyum yang dibuat semanis mungkin meski sangat terlihat itu hanyalah senyum kepura-puraan. Rama beralih ke wanita di samping Raihan yang hari ini terlihat begitu berseri dengan riasan cantik di wajah yang memang baru pertama kalinya ia tampil dengan wajah full riasan. Rama lantas mengulurkan tangan memberi selamat pada Naya dan mencoba mendekatkan diri untuk memeluk tubuh Naya bahkan ia seolah tak peduli di dekatnya ada suami dari sang pengantin wanita. Beruntung Naya menghindar tak membalas pelukan yang coba dilakukan oleh Rama dan wanita itu hanya tersenyum seraya mengangguk mengucap terima kasih pada Rama. Raihan melengos enggan melihat apa yang tengah dilakukan istri dan mantan teman yang kini menjadi musuh terbesarnya.
Kamu mau kemana? Tanya Naya ketika melihat Raihan sudah berdiri tepat setelah Rama pergi. Toilet, sahut Raihan dingin seraya berlalu. Naya termangu menatap kepergian sang suami seraya kepalanya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Kenapa dengan Raihan? Benarkah apa yang dikatakan oleh Roman tempo hari? Salahkan keputusannya menikah dengan Raihan? Juga memikirkan perkataan Rama bahwa Raihan tidak pernah mencintainya dan hanya menjadikannya sebagai tempat untuk membalas dendam. Semua itu kini berkecamuk di dalam pikiran juga hati Naya apalagi melihat Raihan yang sepertinya tak menunjukkan mimik bahagia layaknya seorang yang sedang berbahagia setelah berhasil menikah dengan wanita yang dicintai. Ekspresi itu tak nampak di wajah Raihan saat ini, wajah yang harusnya selalu tersenyum seperti pengantin pada umumnya yang sering Naya temui. Naya duduk membeku menatap kosong ke depan mengabaikan Sisil dan Tania yang kini menemani dirinya di pelaminan dengan obrolan yang tentunya tak ia dengarkan. Ngapain? Tanya Roman yang baru saja muncul mengagetkan Raihan yang ternyata tidak ke toilet melainkan pergi ke sebuah lorong yang menghubungkan gedung dengan tangga darurat.